Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang di atas shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Selamat datang, selamat kita mau memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua sehat. Amin. Bersukacita, amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah di saat pagi hari ini. Kita siapkan hati kita satukan dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, pagi yang baik yang Tuhan masih berikan buat kami. Kami masih ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan-Mu Tuhan, semua karena perlindungan-Mu yang tak pernah habis Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu kami sudah boleh menjalankan setiap tugas aktivitas kami ya Bapa. Kami percaya tuntunan-Mu selalu nyata menyertai setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu untuk memuji, kami rindu untuk memuliakan Engkau Tuhan. Untuk itu urapi kami, kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah segala kemuliaan kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup kami. Kami bersyukur, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan saya katakan, amin, haleluya. Membawa pujian hanya bagi Tuhan, membawa keagungan hanya bagi Dia, Yesus Immanuel. Ini kami Tuhan, kami datang sujud menghampiri Engkau Bapakku datang dan
tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami dalam kondisi apapun yang kami alami Tuhan. Kau kuatkan kami bertahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, Bapa yang kekal, Bapa juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Yang di atas shalom. Bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita ada sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan telah jadikan buat kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya.
pujian, segala hormat kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini mazmurku, pujian bagimu, persembahan hatiku. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu, Yesus yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, Engkau setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saya mengundang para petugas kolektor untuk bersiap, kita akan memberikan persembahan. Sama-sama kita berdoa buat persembahan kita. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang nantinya akan kami berikan, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, memberkati gereja kami. Kami bersyukur, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Mari memberi dengan sukacita. Musim akan selalu
selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Luar biasa yang selalu memuaskan hati kami, selalu memenuhi kebutuhan kami yang paling baik, yang baik bisa kami harapkan hanya datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah pada minggu pagi yang indah seperti ini Tuhan. Dan pada saat ini kami akan membuka firman-Mu, berbicaralah kepada kami Roh Kudus, kami siap untuk mendengarnya, mengertinya, dan terutama melaksanakannya dalam hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara, silahkan duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Samuel dan Ibu Wiwi yang sudah boleh mengundang saya untuk sharing dengan saudara-saudara pada pagi hari ini. Sebelum saya bicara tentang firman Tuhan, saya mau, entah ini promosi atau apa namanya ya, buku saya yang kelima sudah selesai ditulis. Judulnya Menciptakan Anak Unggul, Parenting, Bagaimana Bisa Memiliki Anak yang Hebat. Jadi parenting ya, bagaimana membesarkan anak yang baik. Gambar depannya 2 anak saya waktu masih kecil, dan gambar belakangnya 2 anak saya sekarang sudah dewasa ya. Nah, saya mau menerbitkan buku ini tapi saya nggak ada uang. Uangnya 22 juta untuk menerbitkan 1000 eksemplar. Nah, karena saya nggak ada uang, saya mau menawarkan jikalau ada saudara-saudara di antara saudara-saudara yang mau menabung dalam kekekalan, ini semua untuk kemuliaan Tuhan ya. Menabung dalam kekekalan, mungkin ada satu orang yang siap 22 juta atau mungkin beberapa orang. Mungkin 4-5 orang, masing-masing 5 juta begitu, untuk menerbitkan buku ini. Tentunya nama saudara nanti akan, atau mungkin saudara bisa kasih kesaksian, dimasukkan di buku ini. Jadi menciptakan anak unggul tentang parenting.
saya sudah fotokopi satu, kalau saudara yang berminat boleh pegang ini satu untuk baca sendiri di rumah tentang bagaimana mendidik anak-anak kita. Oke, saya akan berbicara, silakan judulnya Parousia dan Rapture. Loh, kok dua-duanya bahasa asing? Betul, dua-duanya bahasa asing, satu Yunani, satu bahasa Inggris. Tapi ini adalah anugerah yang besar dan anugerah yang pasti yang akan kita alami. Parousia dan Rapture ini. Next. Oke, sorry ya. Bisa agak dikanankan supaya kelihatan seluruhnya namanya. Bisa agak ke kanan. Oke, saya sudah minta kepada, nah ini nama-nama jemaat di saya ya. Jadi supaya relevan saya minta nama-nama di sini. Saya minta Pak Erik untuk jadikan contoh pertama ini. Saya sudah minta izin. Misalkan kita dengar Pak Erik meninggal karena kecelakaan di jalan. Naik motor atau naik mobil ya, Pak Erik ya? Naik motor. Oke, misalkan dia kecelakaan di jalan, lalu meninggal. Duka cita atau sukacita, saudara-saudara? Duka cita, tapi nanti saya minta saudara untuk mulai mengubah pola pikir duka cita itu. Rohnya akan kemana, saudara-saudara? Rohnya Pak Erik? Langsung ke, belum surga, surga belum buka, Firdaus, langsung ke Firdaus. Perlu makan enggak beliau di Firdaus? Enggak perlu. Oke, ya terima kasih. Sorry. Oke, jadi perlu rumah enggak di Firdaus? Enggak perlu ya. Kita enggak perlu tidur, enggak perlu makan, enggak perlu ke toilet. Untung enggak bagi Pak Erik di Firdaus? Suruh balik ke Jakarta mau enggak? Ayo balik aja ke Jakarta, masih ada istri, masih ada anak, ayo balik aja. No. Firdaus itu 1000 kali lebih bagus daripada Jakarta. Buat apa saya ke Jakarta? Di sana masih ada anak, mungkin ada cucu enggak Pak Erik ya? Ada anak, ada cucu, yuk balik ke Jakarta. No. Di sini ada Tuhan Yesus. Di Jakarta Tuhan Yesus enggak real ya. Kita dengar, kita tahu, kita merasa, tapi kita nggak bisa ngomong sama Tuhan Yesus. Di Firdaus kita ngobrol dengan Tuhan Yesus. Jadi, untung atau rugi? Kok no, tidak mau balik ke Jakarta? Karena untung. Tinggal di Firdaus, apalagi nanti dalam surga kekal ya. Itu untung. Yang rugi bagi siapa? Mungkin istri sama anak-anak. Yang duka cita yang nangis-nangis, istri sama anak ya. Tapi bagi Pak Eriknya untung. Tubuhnya akan jadi apa? Tubuhnya akan jadi santapan belatung ya. Dari lalat itu telurnya menetas, lalu makan tuh. Lalu karena badannya cukup besar ya, belatungnya jadi gemuk-gemuk seperti gambar kanan itu ya. Ya, gemuk-gemuk begitu ya. Nah, kita orang-orang Chinese tentunya tahu siupan itu ya. Peti mati orang Chinese yang beratnya luar biasa. 2 orang nggak kuat ngangkat, mungkin 4-5 orang baru kuat ngangkat ya. Tebalnya luar biasa ya. Tapi saya pernah lihat mayat yang belum dikubur dalam 1 minggu. Di peti mati siupan seperti itu masih netes. Karena sudah membusuk masih netes juga. Wah, keluarganya cepat ambil tempat yang mungkin dikasih pasir ya supaya netes itu, dan sering disemprot supaya baunya tidak busuk ya. Tapi tubuhnya Pak Erik gimana? Akan membusuk. Diserap, cairannya diserap, netes dari siupannya itu lalu ke tanah. Diserap tanahnya.
Tanahnya jadi subur nggak? Tanahnya jadi tanah subur. Rumput-rumput yang makan, yang tumbuh di sekitar kuburan itu jadi subur. Dan jadi makanan ternak. Ternak-ternak sapi jadi gemuk ya. Jadi dari tubuhnya Pak Erik, cairannya itu dimakan belatung. Belatung juga nggak lama ya hidupnya. Mungkin seminggu 2 minggu sudah pada mati belatungnya. Lalu jadi cairan juga, netes ke tanah, diserap tanah, dan jadi makanan subur bagi sapi itu. Sapinya jadi gemuk-gemuk ya. Itu secara fisik. Nah, misalkan saya sudah minta Rosi ya, minta izin sama Rosi untuk pakai namanya ya. Misalkan Rosi beli daging sapi, karena mau pesta steak, mau panggil teman-teman gereja untuk makan steak. Tapi steaknya ada sapi yang dari kuburan, sapi yang dari kuburannya Erik tadi ya. Jadi sapinya, waduh, steaknya tebal ya, enak menikmati steak. Tapi sudah kecampur dengan tubuhnya Pak Erik. Jadi tubuhnya Pak Erik mulai kecampur dengan tubuh kita. Nah, misalkan Ibu Rosi kemudian naik kapal Tampu Mas 2 ke Makassar ya, dan mengalami kebakaran seperti gambar mengalami kebakaran, gambar kanan atas itu ya, tenggelam pada tanggal 27 Januari 81. Apa yang terjadi dengan tubuhnya Ibu Rosi? Ikut tenggelam ya. Rohnya kemana? Firdaus. Untung nggak bagi Ibu Rosi? Tenggelam di laut ke Makassar ini. Untung karena langsung ke Firdaus. Suruh balik ke Jakarta mau nggak? Masih ada suami yang menunggu, masih ada anak-anak nunggu. No. Jauh lebih enak, 1000 kali lebih enak di Firdaus daripada di Jakarta. Dan di Firdaus tentunya ada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi tubuhnya gimana? Tubuhnya dimakan ikan kecil ya, ikan kecil dagingnya yang tenggelam di laut dekat Makassar itu. Makan kulit, makan dagingnya. Ikan kecil dimakan ikan sedengan. Ikan sedengan dimakan ikan besar itu. Dan setelah itu ada ibadah GB Impact. Lalu ada pesta makan. Kita pesta. Beli ikan di pasar ikan ya. Beli yang gede ya. Ikan yang gede ya. Saya ingat kalau saya ke Manado, khotbah di sana, ikannya gede-gede luar biasa ya. Dagingnya banyak sekali. Kita beli di pasar ikan. Lalu seluruh jemaat pesta pora. Jadi pesta pora di dalam tubuh saudara sudah kecampur apa? Tubuhnya Rosi dan tubuhnya Erik. Sudah kecampur ya. Dalam diri saudara. Karena saudara ikut makan ikan bakar itu. Nah, sekarang andaikan yang ketiga, ini si Yonatan. Saya juga sudah minta izin sama Yonatan pakai namanya ya. Jadi misalkan saya ikut menikmati pesta ikan di gereja Kasih Kristus ini ya. Lalu saya dalam misi saya terbang ke Pontianak, pesawat favorit saya karena paling murah dan karena satu lagi nggak perlu diomongin ya. Tapi wah lagi 30.000 kaki begitu di atas gitu ya. Lagi tidur enak, matanya merem, tiba-tiba boom, meledak. Pesawatnya meledak, terbakar, habis begitu. Apa yang terjadi dengan tubuh saya? Sama seperti penumpang-penumpang lain, semua kita jadi abu, jatuh di laut tubuhnya. Tapi waktu itu saya lagi merem ya, lalu boom, waktu saya melek, saya ada di mana saudara-saudara? Udah di gerbang Firdaus. Tuhan Yesus Kristus sudah membuka tangannya lebar-lebar dan berkata kepada saya, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Saya masuk dalam Firdaus bersama dengan Kristus di sana.
Untung atau rugi bagi saya, saudara-saudara? Untung. Yang rugi siapa? Mungkin 2 anak saya, tapi 2 anak saya satunya sudah di Australia, satunya sudah gede juga. Jadi ya boleh nangis karena kita ditinggalkan. Boleh berduka cita. Alkitab tidak melarang, tapi Alkitab melarang kita berduka cita seperti orang yang tanpa harapan. Jadi biasanya kalau saya counseling sama orang yang berduka cita, silakan ibu, misalkan seorang ibu ya, nangis hari ini tok ya, nanti malam nangis keluar sekeras-kerasnya di kamar sendirian ya, teriak-teriak, silakan keluarkan air mata, habisin air matanya, sungguh-sungguh habis, malam itu habis. Bila itu besok udah boleh sedih lagi ya, sebab bagi kita punya harapan, dan itu yang akan kita bicarakan. Kalau tidak punya harapan, saya ingat suatu saat di satu tempat kematian ada kotak saya lagi mau ibadah, sebelahnya itu ribut sekali orang-orang Chinese ya, dengan tambur begitu, bum bum bum, ada orang-orang yang sengaja disewa untuk keluar air mata, untuk teriak-teriak, untuk nangis-nangis. Mungkin tambah banyak, mungkin anggapan mereka tambah banyak yang menangis tambah baik ya. Tapi mereka nangis dibuat-buat entah atau apa, kok bisa nangis ya? Disewa seperti itu ya. Itu orang-orang yang tidak punya harapan. Silakan nangis senangis-nangisnya. Karena celaka kekal nanti, akan ke neraka kekal. Tapi bagi kita, firman Allah mengatakan boleh berduka cita, tapi jangan seperti orang tanpa harapan. Sebab kita punya harapan. Dan bagi saya, untung besar. Saya melek gitu, saya sudah disambut oleh Yesus Kristus di pintu gerbang Firdaus. Nah, langsung ada masuk Firdaus juga. Untung besar. Jadi mati adalah untung. Saya punya khotbah itu juga ya. Mati adalah untung. Dan ini kata-kata Paulus sendiri. Bahwa mati ada untung itu bukan kata-kata saya. Kata-kata Paulus. Jadi mati dalam Kristus, rohnya akan ke Firdaus. Tubuhnya tertinggal busuk di bumi. Rohnya akan bersama dengan Kristus di Firdaus. Kita akan bertemu dengan orang-orang kudus di Firdaus. Kita saling kenal tapi sebagai malaikat. Jadi kita nanti ketemu di Firdaus itu seperti malaikat-malaikat. Tidak ada lagi cemburu, saling cemburu. Kamu bajunya kok lebih bagus dari saya. Itu tasnya dari mana itu? Tidak ada iri. Kedudukanmu kok tinggi. Saya kan lebih pintar dari kamu waktu dulu di universitas ya. Saya ranking 1. Kamu kan jauh di bawah. Tapi kenapa kamu jadi bos? Jadi bos saya. Kita tidak posesif. Ini pokoknya punya saya. Pokoknya kita posesif dengan uang. Dan berbagai emosi negatif lainnya. Kecewa, marah, benci, dendam. Itu tidak ada. Tidak ada waktu kita nanti sudah di Firdaus. Dan mati adalah untung. Tapi syaratnya apa? Syaratnya hidup adalah Kristus. Kalau hidup bukan Kristus, maka mati itu rugi besar. Ini ya, firman Allah dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-21 ya. Kata Paulus ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus yang menulis ini, mati itu untung, bukan mati itu rugi. Kalau kita hidup adalah Kristus, kalau hidup kita itu duit, hidup kita itu kekuasaan, kedudukan, hidup adalah seks. Itu mati itu kerugian besar. Betul, duka cita. Tapi bagi kita yang dalam Kristus, yang hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Ini sukacita, bukan duka cita. Jadi mati adalah untung. Saya harapkan saudara mulai berubah berpikir kalau ada berita duka cita, ya itu bagi orang yang tidak bertuhan dengan Kristus. Bagi kita yang dalam Kristus, kita yang bersuka cita. Jadi nanti kalau sudah dengar saya meninggal, jangan pergi ke Kompas, beli 1 halaman, ikut berduka cita karena pendeta Yonatan Tresna kemarin malam dalam perjalanan ke Pontianak pesawat Lion Air-nya meledak. Jangan ikut berduka, tapi ikut bersuka cita. Karena Pak Yonatan sudah ada di Firdaus. Jadi
mau keluarkan uang dikit, bikin mungkin dia heboh ya. Iklan seperti itu heboh ya. Ayo orang mati kok bersuka-cita, ikut bersuka-cita. Tapi itu real. Mati adalah keuntungan, kata firman Allah itu. Karena hidup kita adalah Kristus. Bagi saudara-saudara kita semua yang hidup dalam Kristus, mati adalah keuntungan, bukan kerugian. Jadi tidak perlu berduka cita, harus bersuka cita, seperti kata firman Allah ini. Nah, dalam Lukas 24, 23 ayat 43 dan 2 Korintus 12 dinyatakan lagi tentang kalau kita mati dalam Kristus itu. Dalam Lukas 23 dikatakan, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi saudara, di Firdaus itu tidak sendirian. Tidak sendirian. Yesus Kristus yang janji, aku akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan Yesus Kristusnya bukan seperti Yesus Kristus sekarang. Bagi kita kan berdasarkan iman ya. Tapi nanti kita akan ngobrol. Sama seperti ini. Dia ngomong kepada penjahat di sampingnya. Waktu disalib itu. Hari ini juga. So malam itu. Sore-sore Yesus sudah mati karena segala penderitaannya. Tapi 2 orang kanan kirinya masih belum mati. Dan mereka harus dimatiin karena besoknya adalah Sabat. Jadi mereka harus dipatahin tulangnya. Waktu dipatahin tulang itu mereka mati. Tapi 1 orang yang bertuhankan Kristus itu, aku ada di dalam Firdaus bersama-sama dengan kamu. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi bagi orang di samping Kristus yang mati sebagai orang beriman itu, untungnya luar biasa. Yesus Kristus yang menyertai dia di dalam Firdaus. Nah, dalam 2 Korintus 12 ayat 3, aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Siapa yang ngomong ini? Paulus. Paulus pernah naik ke surga tingkat 3. Diangkat ke Firdaus ya. Tapi dia tidak bisa mengucapkan apa yang, dia tidak bisa menjelaskan apa yang dialaminya. Kalau saudara lihat buku-buku, kadang-kadang kita baca kesaksian orang-orang yang sudah pernah lihat surga. Bisa gambarkan neraka itu seperti apa, surga seperti apa. Bahkan ada yang dari Korea ini bisa naik pesawat terbang. Yesus Kristus naik pesawat terbang. Aneh ya. Tapi Paulus mengatakan dia tidak bisa ngomong. Dia lihat apa, dia bisa tidak menjelaskan. Dia dengar apa, tapi ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Apa yang dia dengar? Ini masih tanda tanya besar. Apa yang didengarkan oleh Paulus ya? Waktu dia di Firdaus itu, dengar apa ya? Melihat apa juga dia tidak bisa gambarkan. Coba kita tahu ya, satu dimensi kan panjang ya, panjang aja. 2 dimensi itu ada panjang, ada lebar ya, seperti bidang ya, bidang itu 2 dimensi. Kalau 3 dimensi seperti ini ya, ruang ya, ada panjang, ada tinggi, ada panjang, ada lebar, ada tinggi, 3 dimensi. Kita sadar itu, kita belajar juga di SMA ya. Tapi kalau 4 dimensi, sudah bisa bayangkan nggak 4 dimensi? Nggak bisa. 5 dimensi, 7 dimensi, 10 dimensi, nggak bisa digambarkan. Jadi Paulus tidak bisa menggambarkan apa sih yang kelihatan, nggak bisa dia cerita. Dan dia juga dengar kata-kata yang tidak boleh dikatakan. Apa ya kira-kira ya? Apa yang tidak boleh diucapkan manusia, kata-kata apa ya? Tapi Paulus jelas tidak bisa menggambarkan surga itu seperti apa, atau Firdaus itu seperti apa. Karena seperti tadi, Firdaus itu 4 dimensi aja kita sudah bengong. Seperti apa yang 4 dimensi itu ya? Kita nggak bisa bayangkan. 1, 2, 3 kita bisa bayangkan. Tapi 4 nggak bisa. Dan Paulus diangkat ke Firdaus. Yang mendengar kata-kata yang tidak terkatakan. Nah ini makanya kalau biasanya kita dengar kesaksian orang yang sudah lihat surga. Itu mungkin hanya visual aja. Dia lihat.
tapi dia tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam Firdaus. Kalau sungguh-sungguh masuk pada Firdaus, dia tidak bisa mengungkapkan seperti Paulus itu apa yang didengarnya, apa yang dilihatnya, nggak bisa. Dia tuliskan. Luar biasa Firdaus itu ya. Nah, ini orang-orang kudus yang sudah ada di Firdaus. Kok sudah banyak ya? Ya sudah banyak. Kita tidak tahu berapa banyaknya. Nah sekarang kan ada 8 miliar orang di muka, hampir 8 miliar orang di muka bumi ya. Yang ngakunya bertuhankan Kristus 2 miliar. Mungkin dari 2 miliar yang sungguh-sungguh bertuhankan Kristus cuma tinggal 1 miliar saja. Jadi kalau semuanya mati sekarang ini, yang masuk jalan sempit itu tinggal 1 miliar saja. 7 miliarnya masuk jalan yang lebar, masuk neraka kekal. Nah sepanjang adanya manusia, dari sejak Adam itu kita tidak tahu berapa orang yang sudah bertuhankan Kristus. Jadi mungkin sudah banyak, saya tidak tahu ada 1 miliar enggak ya orang yang sudah mati dalam Kristus ya. Karena kan sudah ribuan tahun ya. Mungkin kita lihat yang tua di tengah itu. Yang tua ini mungkin Petrus ya. Rasul-rasul dengan 10 temannya, 11 rasul itu udah di Firdaus. Nah ini kok ada seperti paus ya. Mungkin ada paus juga yang sudah. Ini seperti paus yang pakai topi paus itu. Mungkin di Firdaus juga ada paus yang hebat. Walaupun banyak paus yang parah ya. Tapi paus yang hebat mungkin sudah di Firdaus juga. Nah ini ada mungkin gereja-gereja Koptik ya. Uskup yang pakai topi uskup ini. Dan kita semua, laki-laki dan perempuan, semuanya sudah ada di Firdaus. Ini orang-orang kudus sudah banyak di Firdaus. Tinggal saudara dan saya nambahin nanti ya, kalau kita meninggal di Firdaus. Nah kalau saudara tanya sama saya, umur berapa Pak Yonatan? 78, jadi hampir 80 tahun. Jadi kalau antri itu saya sudah dekat ke gerbang Firdaus ya. Sudah 60 tahun ke atas, 60 tahun ke atas mungkin sudah antri juga ya. Mendekati gerbang Firdaus ini ya. Yang masih muda-muda mungkin masih agak jauh ya matinya ya. Tapi kita-kita yang sudah tua-tua ini sudah dekat ke gerbang Firdaus. Untung atau rugi? Masa mati itu untung? Tapi dalam firman Tuhan mati adalah keuntungan. Untung itu. Saya akan kumpul bersama dengan ya, mereka seperti malaikat-malaikat ya. Tidak tergantung pakaiannya, bagusnya seperti apa, tasnya. Wah, tasnya Hermes, ya sudah nggak laku tas Hermes di sana ya. Sudah nggak ada gunanya. Tapi orang-orang kudus di Firdaus sudah banyak ini. Nah, kita dikatakan seperti malaikat. Markus 12 ayat 25 ya. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi di surga kita seperti malaikat-malaikat. Bersama kita menunggu kedatangannya. Yang judulnya tadi itu parusia. Jadi kita menunggu di Firdaus itu seperti malaikat-malaikat. Saya mengagumi saudara-saudara di sini. Dokter Sinta, Rosi, kok nggak bisa jadi gemuk ya? Kenapa ya? Nggak bisa jadi gemuk. Kita kok nggak hati-hati jadi gemuk ya? Tapi malaikat-malaikat di surga itu gemuk-gemuk atau kurus-kurus, langsing-langsing ya. So, mereka nggak makan, nggak ada ususnya kali ya. Maafkan, nggak ada alat kelaminnya juga. So, malaikat itu sebetulnya tidak ada gendernya walaupun dikatakan he dalam Alkitab bahasa Inggris ya. Tapi kita nanti hidup seperti malaikat di surga. Ngobrol aja, ngomong aja, menyembah Tuhan terus menerus. Menanti kedatangannya. Gak perlu masak-masak, gak perlu makan, gak perlu cari bipang atau apa begitu ya. Gak perlu. Kita sama-sama menunggu kedatangannya di Firdaus. Parusia. Nah, parusia apa itu?
Parousia itu itu dalam bahasa Yunani ya. Artinya adalah kehadiran, presence. Artinya apa itu kehadiran? Yaitu seperti itu, kedatangan seorang kaisar, raja, gubernur zaman itu ya, atau orang termuka datang begitu kan disambut orang banyak ya. Tepuk tangan orang banyak. Rakyat menyambut kalau ya seperti mungkin Jokowi sekarang ya. Itu parousia, itu kehadiran, kehadiran seorang yang penting. Nah, Yesus Kristus juga seperti itu. Dalam Alkitab digunakan kata parousia untuk Yesus Kristus yang hadir dengan semua malaikatnya, disertai dengan malaikatnya. Kita tidak tahu berapa malaikat ya, jumlahnya malaikat tidak tahu ya. Kita tidak terlalu mementingkan doktrin malaikat ya. Kalau gereja Roma Katolik kan mementingkannya. Tiap orang itu ada malaikat penjaganya, pelindungnya, pengawalnya. Jadi kalau ada 8 miliar mungkin ada 8 miliar malaikat ya. Atau 1 miliar orang-orang yang beriman, 1 miliar malaikat ya. Jadi kita tidak tahu jumlahnya banyaknya berapa itu. Dari kalau misalkan 1 miliar itu 2/3 dari semua yang diciptakan oleh Allah. Sepertiganya jadi setan ya, jatuh sebagai setan. Kata firman Allah ya. Jadi Yesus Kristus akan hadir nanti, kehadiran Sang Raja itu dikelilingi dengan semua malaikatnya. Dan termasuk juga orang-orang kudusnya. Nah ini. Lalu rapture, kata kedua. Ini bahasa Inggris tentunya. Artinya pengangkatan. Gimana kita diangkat. Yesus Kristus datang. Kiri atas itu, gambar kiri atas itu. Parousia. Yesus hadir. Dia datang dengan semua malaikatnya. Bahwa terjadi rapture. So lihat gambar yang tengah itu. Orang-orang diangkat. Kita semua menyambut dia di angkasa. Tapi ada orang-orang yang gambar tengah bawah itu yang cilaka ini orang yang sengsara yang tidak ikut rapture, tidak ikut diangkat. Mereka akan menangis, meratap, teriak-teriak dan sebagainya. Nah, ternyata pengangkatan dalam Alkitab itu dikatakan ada 2 kelompok terbang, kloter ya. Kloter pertama saudara-saudara yang 60 tahun ke atas ya, sudah meninggal ya di Firdaus ya. Saya termasuk saya ya. Kita di Firdaus waktu Yesus Kristus datang turun ke bumi bersama dengan malaikat, kita semua terima tubuh yang baru. Tubuh yang lama itu yang sudah dimakan belatung itu, sudah dimakan sapi itu, sudah dimakan ikan itu, kita dijadikan, kita akan terima tubuh yang baru dan kita semua akan menyongsong Yesus Kristus dalam kloter yang pertama itu. Lalu saudara-saudara yang masih ketinggalan, saudara-saudara yang masih muda-muda itu, kloter kedua itu, kelompok terbang kedua, sudah akan diubahkan, tubuh sudah diubahkan menjadi tubuh yang kekal, tapi nyongsong dia juga di angkasa. Jadi untung mana kloter 1 atau kloter 2? Ya gak ada untungnya, sama-sama ya. Kita semua akan menyambut Yesus Kristus di angkasa dalam kelompok terbang 1 dan 2. Yang tidak diangkat itu yang celaka, yang akan mengalami 666, mengalami aniaya yang luar biasa. Nah, pengangkatan bagi yang ketinggalan itu suatu hal yang mengerikan. Sudah lihat gambar tengah itu ya, ibu dan anak. Mama, papa mana ma? Adik mana ma? Adik masih kecil, masih SMP atau SD, kok nggak ada? Papa juga nggak ada. Memang benar ya ma ya, kata papa ya, kita semua akan diangkat. Tapi kita kok ketinggalan ma? Gimana kalau kita ketinggalan itu? Gambar kiri bawah itu, istri akan teriak-teriak, celaka. Memang benar kata suami saya akan ada pengangkatan. Saya kok nggak diangkat? Saya kok celaka? Saya kok ketinggalan seperti ini ya? Nah harganya harus dibayar mahal dengan aniaya nanti ya. Celaka. Gambar kanan itu ya akan terjadi kecelakaan di jalan-jalan tol, tiba-tiba sopirnya hilang. Karena sopirnya sudah diangkat, sudah mengalami rapture. Lalu nyetir siapa? Kalau istrinya cepat-cepat bisa menahan
Setirnya mungkin tidak sampai kecelakaan, bisa di stop dulu di pinggir jalan. Tapi banyak kecelakaan pada saat rapture itu. Karena banyak orang yang menghilang, diangkat untuk menyambut Kristus di udara. Kita lihat ini dalam 1 Korintus 15 ayat 52 ya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Dalam bahasa Inggrisnya, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound and the dead shall be raised incorruptible and we shall be changed. Nah, dalam bahasa Indonesianya sekejap mata. Kalau sekejap mata itu cepatnya seberapa? Ya, seperti mata kita kejap gitu ya. Kelopak mata kita nutup lalu buka seberapa detik. Tapi dalam bahasa Inggrisnya lebih cepat lagi, in the twinkling of an eye. Bukan karena nunggu kelopak mata begitu, tapi bergerak itu. Bola matanya bergerak sedikit aja. Pada saat itu sudah terjadi kebangkitan tubuh itu. Dalam sekejap mata, pada waktu nafiri yang terakhir, pada waktu bunyi nafiri terakhir. Jadi malaikat-malaikat akan bunyikan trompet mereka ketika Yesus Kristus datang pada waktu parusia itu. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Itu siapa itu? Kita yang sudah umur 60 ke atas ya, 70 tahun ke atas termasuk saya ya. Itu kloter pertama. Kita dibangkitkan dari kuburan kita, dari sudah jadi abu, makanan ikan. Kalau matinya di kapal begitu, dibuang ke laut, jadi makanan ikan. Atau kalau kita tinggal di Afrika ya, kalau di Afrika ada burung-burung pemakan bangkai ya. Kalau orang mati di padang di Afrika, nggak ada yang kubur, nggak ada yang tahu. Sudah ditunggu sama burung-burung pemakan bangkai. Begitu dia mati, begitu dimakan tubuhnya. Enak mana? Dimakan belatung, dimakan api, dimakan ikan, atau dimakan burung. Enak mana? Sama-sama, no problem ya. It doesn't matter ya. No problem ya. Tidak peduli dimakan ikan atau dimakan burung atau dimakan belatung atau dimakan api ya. Tapi dalam sekejap mata, sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan. Ini saya, termasuk saya, dalam keadaan tidak dapat binasa. Dan saudara-saudara yang masih ketinggalan pada waktu Yesus hadir di parusia itu, saudara belum meninggal, masih di bumi ini, kita semua akan diubah. Saudara semua akan diubah dengan tubuh yang baru, yang tidak akan binasa. Dan kelompok terbang kedua, kloter menyambut Kristus juga di angkasa, di awan-awan. Ini tentang kebangkitan tubuh kita. Saat kebangkitan tubuh, Allah bingung gak? Sulit gak dia memisahkan tadi tubuhnya Erek, udah dimakan sapi, udah dijadikan pesta steak di gereja, udah dimakan anggota gereja semua, udah kecampur dengan tubuhnya Erek. Lalu Rosi udah pesta ikan, di sana ada tubuhnya Erek juga. Lalu sekarang saya diundang sama Rosi ikut makan di sini, campur juga tubuh saya, tubuh Ramlia, tubuh saya, tubuh Rosi dan tubuh Erek. Waktu saya meledak pesawatnya itu semua jadi abu begitu. Allah bingung nggak? Satu butir abu itu, debu itu, ini ada bagian tubuhnya Erek ini, ada bagian tubuhnya Rosi ini, ada bagian tubuhnya Yonatan. Allah bingung nggak? Nanti misalkan, sebab dari tubuh fana kita itu akan dibangkitkan tubuh yang baru. Dan mungkin bukan saja 3 orang aja, 1000 orang lainnya udah ikut makan steak kita, daging sapi kita, ataupun ikan kita ya, daging ikan ya.
Tentunya Allah tidak bingung. Allah tidak pernah bingung. In an instant, dalam sekejap mata, sudah diubahkan 3 orang ini bersama orang-orang lain yang di dalam Kristus ya, sudah terima tubuh yang baru ya. Dan ini terjadi, pasti terjadi. Tidak bisa, ini bukan Pak Yonatan yang duga-duga. Khotbah pagi ini bukan duga-duga. So, ini pasti dikatakan, Matius 24 ini ya, ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Parusia itu ya. So, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Orang-orang ditawarkan untuk masuk dalam bahtera. No. Kita di gunung buat apa? Naik kapal. Gak ada air sampai sebegitu. Gak percaya. Kita makan-makan aja. Kita seks bebas aja. Kita korupsi aja. Kita dagang, kita bisnis. Kita gak mau masuk bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Gak tahu mereka itu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak kedatangan anak manusia. Itu pasti datang, walaupun orang-orang nggak percaya Yesus Kristus akan datang. Banyak orang nggak percaya, jauh lebih banyak yang nggak percaya daripada sedikit yang percaya ini. Mungkin cuma 1 M aja. Ini 7 M yang nggak percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Tapi yang benar yang 1 M ini yang percaya akan firman Allah. Jadi ini pasti ya, bukan ragu-ragu ya. Bukan saya mengada-ada ini firman Allah ya. Nah, Yesus Kristus datang, wah luar biasa. Kita menyambut dia, ini namanya parusia ya. Kita anggota GBI Kasih Kristus ini beramai-ramai menanti kedatangan Kristus ini. Nah, pada waktu Yesus Kristus datang, parusia ada 2 kelompok. Sebelah kiri itu yang menanti kedatangannya. Tapi sebelah kanan orang yang cilaka ini. Ternyata benar Yesus Kristus Tuhan ya. Kita akan celaka ini, kita akan masuk neraka ini. Kita sudah diingatkan sama Bapak Gembala kita, kok kita bengong aja. Saya sudah diingatkan sama Oma, kok saya tidak percaya Yesus Kristus akan datang. Mereka yang sebelah kanan semua cilaka itu. Sebagian menyambut, yang lain ketakutan dan penyesalan. Itu akan terjadi nanti ya. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Sama-sama kerja di ladang, sama-sama mencangkul atau sama-sama tanam padi begitu ya. Tapi satu akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sama-sama memutar begitu. Berat begitu ya, batu kilangan yang berat ya untuk menggerus padi itu ya. Sedang dorong begitu, tiba-tiba ya seorang itu, loh kok berat sekali. Ayo bagianmu, kamu ikut dorong dong. Waktu dia lihat, sudah nggak ada ini. Temannya yang tadi ikut dorong sudah tidak ada. Karena itu berjaga-jagalah. So, kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dalam Matius pasal 24 ini. Jadi hati-hati bagi kita semua ya. Jaga-jaga. Nah, ini gambar kiri atas itu. Wah, orang-orang yang menyambut dia luar biasa. Sukacita. Bahkan jadi di mobil bisa tiba-tiba diangkat juga. Sopirnya diangkat. Mobilnya nggak ada. Sopirnya itu gimana itu? Tapi semuanya diangkat menyambut. Sebelah kanan ini. Ini lagi di taman ya. Lagi duduk. Misalkan saya lagi duduk. Ada seorang duduk di samping saya. Kita ngobrol. Bapak kerja di mana Pak? Sudah punya anak enggak? Posisinya sebagai apa Pak? Waktu saya tanya itu kok diem aja, ditanya tidak jawab. Waktu saya lihat, pakaiannya sudah kosong itu, celananya sudah kosong, sepatunya sudah kosong, sebab dia sudah rapture, dia sudah diangkat, sudah terima tubuh yang baru, dengan seragam yang baru. Dan kita ketinggalan, ternyata benar juga ya. Saya lagi ngomong sama dia, kok tiba-tiba dia nggak ada ya, karena terjadi rapture, pengangkatan.
Atau sebelah kiri bawah itu istri yang, Pak, udah jam 8 Pak, bangun Pak. Nggak ada. Papanya, suaminya sudah bangun kali ya. Kok sudah nggak ada? Cari di rumah, kok nggak ada? Tidak istri itu. Pak, mana kau? Pagi-pagi kok sudah pergi kemana itu? Tiba-tiba ingat kata-kata suaminya itu. Nanti akan ada rapture. Kamu harus siap-siap. Kalau kamu nggak siap, kalau kamu masih benci sama tetangga, benci sama mertua, benci sama menantu, masih suka berantem seperti ini, masih duit, masih rakus seperti ini, masih seks bebas, masih suka ngata-ngatain orang, hati-hati, sebab akan ada rapture, akan ada pengangkatan. Nanti kalau kamu ketinggalan, kasihan sekali kamu kalau kamu ketinggalan. Saya nggak mau ketinggalan, kata suaminya begitu. Jangan sampai kamu ketinggalan, nanti kamu akan menderita sekali, mengalami aniaya, dan kemungkinan besar akan neraka kekal. Penderitanya bukan hanya 10 tahun, 20 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun di neraka kekal, dibakar terus. Hati-hati ya. Nah, kalau itu sungguh-sungguh terjadi gimana? Putus asa, lebih baik saya lompat, saya mati aja. Putus asa seperti gambar bawah itu ya. Nah ini, akan terjadi banyak tabrakan. Baik bagi mereka yang tiba-tiba sopirnya hilang, atau yang tiba-tiba tahu suaminya di sampingnya kok hilang ya, atau istrinya di sampingnya kok hilang ya. Sang suaminya yang nyetir, istri kemana? Mama mana? Mama kemana? Masih ada satu anak. Adikmu mana? Tiba-tiba ingat terjadi rapture ini. Lalu dia, gimana ya? Kita sebaiknya mati juga John ya. Kita mati aja, tabrak mobil depan ini. Kita sama-sama mati. Kalau enggak kita akan neraka. Atau gambar kanan atas itu, tiba-tiba pilotnya hilang begitu. Pilot yang orang Kristen, pilot dan co-pilotnya dua-dua hilang dari tempat duduk mereka. Stewardessnya kan bingungnya. Ini pesawatnya kok tiba-tiba menukik terus begitu. Kemana ini? Pilotnya tidur kali ya. Co-pilotnya waktu stewardessnya lari ke ruang depan ternyata kosong. Kemana ya? Pilotnya kemana ya? Co-pilotnya kemana ya? Ternyata Wahyu 9 ayat 6. Pada waktu itu, pada masa itu, manusia akan mencari kematian. Tapi mereka tidak menemukannya. Mereka ingin mati. Tapi kematian menghindari mereka. Ternyata mereka sudah sungguh-sungguh diangkat. Kita yang ketinggalan nih. Lebih baik kita mati aja. Nah, gambar kiri bawah itu. Sopir bus umum. Pak, hati-hati Pak ya. Sebelah kanan jurang. Sebelah kiri tebing. Hati-hati nyetirnya ya. Pak, kok lebih lama lebih ke kanan Pak, hati-hati Pak. Tiba-tiba, nggak ada, sopirnya sudah nggak ada ini. Dan busnya itu terjun dalam jurang karena sopirnya nggak ada. Sudah diangkat. Atau gambar kanan bawah, ibu dan anak. Mama, papa mana ma, adik mana ma. Kita kok ketinggalan ma kita kok ketinggalan. Mamanya mungkin, wah jangan-jangan papa sudah diangkat. Jangan-jangan kita ketinggalan, lebih baik mati ya. Mereka ingin mati, tapi kematian menghindari mereka. Orang-orang yang celaka sebelah kanan, bawah itu semua pengennya mati, tapi nggak bisa mati-mati. Kita lihat ayatnya ini ya. Lukas 23 ayat 30. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Dua orang kiri itu yang putus asa, celaka ini. Benar-benar kata mama dulu ya. Benar-benar kata oma dulu ya. Saya harus hati-hati, hidup tidak boleh bebas sembarangan seperti main perempuan terus. Atau main laki terus. Tapi ternyata sungguh-sungguh itu digenapi. Papa sudah nggak ada, oma sudah nggak ada. Kakak sudah nggak ada. Semua hilang. Rapture. Nah, mereka akan berteriak kepada gunung-gunung, timpalah kami, timbunilah kami. Atau kalau yang tinggalnya di apartemen lantai 30, pengennya lompat dari lantai 30 itu.
Gimana supaya tidak mengalami aniaya dalam keputusasaan itu? Gantung diri aja, atau bunuh diri aja, atau lompat dari tebing yang tinggi seperti itu? Ya, karena ada keputusasaan. Ketinggalan rapture itu luar biasa parahnya. Ketinggalan karena sudah dengar firman Allah. Mungkin ada anggota gereja, moga-moga tidak ada di sini ya. Mungkin ada anggota gereja sini sudah dengar seperti ini. Tapi hidupnya masih kasar. Masih ngajak berantem semuanya. Masih dendam sama semuanya. Masih korupsi. Di kantor masih nggak boleh tanda tangan. Ini kan 10 juta. Saya kasih satu tanda tangan 10 juta kan untung. Apalagi kalau bukan 10 juta tapi 100 juta. 1M. Satu tanda tangan 1M. Saya tahu ini nggak benar, saya nggak boleh tanda tangan. Tapi kalau saya tanda tangan kan enak ini dapat 1M ini. Tergoda oleh duit, oleh mamon ya. Tapi begitu kita sadar bahwa kita ketinggalan pada saat pengangkatan, pada saat rapture, kita akan putus asa seperti itu. Pengen mati, pengen gantung diri, pengen minta gunung itu timpa kami. Jadi kesimpulannya, nah ini sudah kesimpulannya. Hiduplah dalam kekudusan sesuai kehendak Tuhan serta menantikan tunggu parusia Yesus Kristus datang, kehadiran Yesus Kristus dan rapture. Waktu kita itu diangkat, pengangkatan semua. Entah kloter 1 atau kloter 2, no problem. Jadi Pak Yonatan takut mati enggak? Enggak, saya enggak takut mati. Pesawat favoritnya apa? Lion Air. Bukan hanya karena murah ya. Pesawat favoritnya. Saya enggak takut mati. Terbang ke Kalimantan, hidup di antara orang-orang Dayak di sana, sepi sekali. Ya udah, enggak apa-apa. Itu memang tugas pelayanan. Sorry, saya tidak takut mati. So, mati adalah keuntungan. Itu kata firman Allah. Kata Paulus sendiri, tadi kita sudah baca. Hidup adalah Kristus. Karena hidup adalah Kristus sekarang. Mati itu untung. Untungnya untung besar. Langsung masuk Firdaus. Dan nanti. Nah. Ibu gembala saya. Ibu Evi Chandra. Punya 3 anak. Anak yang pertama itu laki. Eko namanya. Pada waktu pandemi. Anaknya meninggal. Waktu meninggal itu. Wah duka cita sekali. Menangis sekali. Ini anak nomor 1 nih. Saya ngomong apa? Mau menghibur ngomong apa? Ya paling-paling seperti tadi ya. Ibu habisin air matanya. Nangis. Firman Allah tidak melarang kita untuk nangis karena duka cita. Tapi seperti orang yang punya harapan. So sebentar lagi. Sebab Eko itu sekarang ada di Firdaus. Suruh balik ke Jakarta mau enggak? Eko balik ke Jakarta ya? Enggak, no. Eko ada, seperti tadi saya katakan, istrinya Elisa cantik, anak perempuannya yang masih bayi, cantik juga. Ayo Eko balik ke Jakarta ya, ada 2 perempuan cantik tunggu kamu. No. So di sini tidak ada Tuhan Yesus Kristus. Di sana dia ngobrol dengan Tuhan Yesus Kristus. Gak mau. Yang sudah di Firdaus gak mau, suruh balik ke sini. Sebab di Firdaus itu untung. Makanya saya mau tekankan kepada saudara, mati adalah untung. Mungkin saya anjurkan saudara bikin waktu ada yang kematian itu ikut bersuka cita. Mungkin nggak perlu, kecuali kalau saudara mau nekat begitu ya. Kita tidak perlu takut mati. Saya berkata sama Ibu Evi, mau ketemu Eko nggak? Mau dong. Ke Firdaus? Mikir-mikir. Kalau saya ke Firdaus, saya ketemu Eko. Tapi saya tidak ketemu 2 anak. 2 menantu yang cantik-cantik. Dan 4 cucu. 8. 1 sama 8. Mau ketemu 1, nggak ketemu 8. Atau mau tetap di Jakarta aja. Ketemu 8 orang yang cantik-cantik ini. Tapi tidak ketemu 1 Eko. Ya nggak usah deh. Ketemu 8 aja. Nah, kalau sedih boleh. Tapi buat kita itu, kita orang punya harapan. Kalau Ibu Evi malam ini meninggal, langsung ke Firdaus, ketemu Eko yang pengen dipeluknya, silahkan peluk. Berapa lama? Sampai Yesus Kristus datang nanti, sampai parusia. Lama. Setelah itu
kerajaan 1000 tahun bersama-sama memerintah dengan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun masih pelukin Eko juga 1000 tahun. Terus nanti masuk surga, pengadilan akhir, surga dibuka, surga dan neraka dibuka. Itu bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Ibu Evi akan peluk Eko itu bertriliun-triliun tahun yang akan datang sampai kekal. Jadi konyol nggak kalau nangis-nangis parah? Boleh, nangis-nangis boleh kalau ada duka cita ya. Tapi nggak perlu. Sebab kita punya harapan. Nanti Ibu Evi akan masih ketemu dengan Eko itu triliun sampai kekal. Tahun yang akan datang. Jadi nggak perlu nangis-nangis sekarang ya. Udah habisin aja air matanya. Mari kita tunduk kepala saudara-saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk anugerah yang luar biasa yang merencanakan bagi kami semua. Kami akan menerima sukacita yang kekal karena kami ada di dalam Engkau Tuhan. Jaga hidup kami di dunia ini Tuhan. Supaya kami tetap bertuhankan Kristus. Jangan sampai kami bertuhankan seks, bertuhankan duit, bertuhankan kesombongan, bertuhankan kedudukan, kekuasaan. Jangan Tuhan. Kami tetap mau bertuhankan Engkau. Engkau adalah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk masa depan yang penuh dengan sukacita yang Engkau janjikan bagi kami semua. Bagi kami semua Tuhan. Tiap anggota jemaat di GBI Kasih Kristus ini Tuhan. Engkau menjanjikan ini semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan segala syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Jonathan Trisna yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan untuk Natal. Saya mengundang para petugas kolektor untuk bersiap, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur di siang hari ini kami sudah boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah boleh kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan, di mana persembahan ini akan diberikan untuk pengumpulan dana Natal tanggal 15. Tuhan tolong memberkati persembahan yang nanti akan kami berikan. Jemaat Tuhan diberkati, gereja kami diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami memberi dengan sukacita, haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan multimedia. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mengerti ya apa yang tadi disampaikan oleh Om Jonathan? Karena akan datang satu masa di mana akan ada pengangkatan dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saya juga punya pendapat, kan kalau kedatangan Tuhan itu rasanya dari dulu diberitakan kok Tuhan gak datang-datang gitu ya. Anak saya bilang begitu, kayaknya dia dulu waktu saya masih kecil, pendeta juga kalau ngomong kedatangan Tuhan tapi gak datang. Kalau saya bilang, lewat kematian kita itu kedatangan Tuhan juga. Tuhan datang dengan mengambil kita. Sudah cukup umur kita di sini begitu, lalu dia bawa kita pulang. Itu kedatangan Tuhan juga. Nah, kedatangan Tuhan rapture nanti itu secara global. Di mana semua mata dunia memandang kedatangan dia. Nah, kalau ini kan secara pribadi ya, kedatangan Tuhan secara pribadi lewat kematian-kematian kita. Jadi jangan nunggu kedatangan Tuhan yang nanti itu. Kita menjaga hidup benar, kita menjaga hidup kudus dari sekarang. Mumpung kita masih ada waktu hidup. Jangan saudara pikir, hidup saya masih lama. Hidup saya masih 10 tahun lagi, 1000 tahun lagi. If tomorrow never come. Jika besok tidak akan datang, ya kan? Jadi lakukan hari ini yang terbaik. Sebelum Tuhan datang menjemput kita
dalam kematian. Keren kan? Saya suka tuh lagu itu tuh. Siapa penyanyinya? Kenny ya? Kenny Roger kalau nggak salah. Coba cari, enak lagu itu. Pak Sama juga seneng tuh. Saya ingat terus, if tomorrow never come. Iya ya. Nggak bisa. Aku aja yang nyanyi. Saya juga pikir waktu dengar lagu itu ya. Kadang kan kita punya rencana, besok saya mau ini, bulan depan mau ini. Kalau hari esok datang. Kalau hari esok nggak datang atas hidup kita. Jadi selama hari ini ada, lakukan yang terbaik untuk hari ini dengan pasangan kita, dengan sesama kita, dengan Tuhan kita, dengan pelayanan kita. Amin. Terima kasih buat Om Yonatan. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita bersyukur Pak Erwan sudah sehat, Robi juga sudah dalam pemulihan. Pak Robi ya, Robi Tansil beberapa waktu yang lalu masuk rumah sakit. Kemudian anaknya Sinsin, dua-duanya masuk rumah sakit karena demam berdarah. Kita bantu doa, kita dukung dalam doa supaya cepat dipulihkan ya. Ada lagi Bapak Ibu yang sakit yang mungkin tidak diinfokan. Jadi kita minta Tuhan menjamah ya. Kadang-kadang ada yang nggak diinfokan. Bapak Ibu tolong kalau ada sakit, kalau ada apapun yang saudara tahu yang misalkan orangnya nggak bisa menginformasikan, tolong info ke sekretariat supaya bisa kita dukung dalam doa. Ya, walaupun mungkin kita tidak bisa jenguk, tapi kita bisa berdoa untuk mereka. Tuhan yang Maha Kuasa itu hadir buat mereka dan menolong serta menyembuhkannya. Nah, Bapak Ibu tadi seperti Pak Jonathan katakan ini mau dicetak, dananya memerlukan 22 juta Om. Untuk berapa buku? 1000 buku. 22 juta. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau terbeban ini bagus sekali. Bukunya Om Jonathan tuh bagus-bagus untuk dibaca ya, bukan untuk ditaruh, untuk dibaca. Ya bagus, memberkati. Jadi bisa memberikan dananya, bisa dicetak. Nanti juga bisa cetak dengan percetakan Paragon, Om. Paragon percetakan jemaat kita bagus, percetakannya bagus sekali. Ya, jadi nanti kita bisa berikan di sana. Puji Tuhan, ini saja pengumuman. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada yang mungkin saya lupa? Cukup semua ya. Tuhan memberkati saudara semua yang di atas dan yang di bawah. Ingatlah bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tidak ada yang bisa tahu secara global tadi rapture. Tapi secara pribadi Tuhan akan jemput kita satu persatu. Ya, jadi selama hidup masih Tuhan berikan kepada kita, pergunakanlah untuk memuliakan Tuhan, untuk bermanfaat bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan serta bermanfaat juga bagi sesama anak-anak Tuhan khususnya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Dalam pimpinannya kita akan terus hidup dalam kebenaran. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau hadir, hadirat-Mu menguasai kami. Dan kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, maka mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Maka berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang di dalam kesusahan ada penghiburan dari Tuhan. Di dalam putus harapan ada pengharapan baru di dalam Engkau yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan hari ini, kami lakukan dengan segenap hati kami dan berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Jonathan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami bersatu saat akan ada rapture, akan ada kedatangan-Mu bagi kami orang-orang kudus-Mu. Biarlah setiap hari kami boleh menjaga hidup kami untuk sesuai dengan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami agar sepanjang hari ini kami tidak menyakiti hati Tuhan. Kami tidak melukai hati sesama kami. Biar hidup kami hari ini Tuhan berkenan kepadamu. Berkati seluruh pelayan yang sudah ambil bagian. Berkati seluruh pemuji atau koordinator Tuhan yang sudah mengkoordir ibadah ini bersama tim Tuhan. Berkati semua tidak terkecuali yang sudah melayani, yang sudah ambil bagian untuk melayani-Mu di ibadah ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohon perlindungan-Mu seperti Tuhan menghantar kami datang ke tempat ini. Kami mohon sekarang Tuhan ulurkan tangan-Mu dan berkatilah umat-Mu pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi-Mu dan selalu peduli akan hidup-Mu. Dia memberkati hidup-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati segala usaha dan pekerjaan-Mu. Bahkan kebajikan dan kemurahannya selalu mengikuti-Mu seumur hidup-Mu. Sekarang pulanglah, bawalah berkat-Nya, damai sejahteranya, cinta kasih-Nya dan pimpinan Roh Kudus akan terus ada bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.